Presiden Joko Widodo akan segera melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini. Hal tersebut dikemukakan oleh juru bicara Presiden Fajrul Rahman kepada wartawan di Jakarta pada Jumat 5 Maret 2021. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia? Adakah anda semua sihat? Jika sihat, Alhamdulillah guys. Macam biasa guys, saya Alhamdulillah sihat. Jika tidak sihat, saya pun tidak mampu untuk membuat reaction tersebut ataupun reaction ni guys. Okey guys, bagi anda orang Indonesia, macam mana perkembangan COVID-19 di negara anda? Adakah semakin berkurangan? Di Malaysia guys, COVID-19 semakin berkurangan. Alhamdulillah guys, 1,200, 1,300 dan semakin lama semakin berkurangan. Kita doakan semoga COVID-19 akan terus reda di negara kita dan di seluruh dunia guys. Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya guys, jangan lupa tekan subscribe guys dan jangan juga lupa tekan loceng sekali guys. Bukannya apa? Supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda. Okey guys, hari ini saya nak reaction satu lagi video daripada Lensa Kalimantan guys. Katanya di sini peletakan batu permata ibu kota baru Indonesia. Saya baca sedikit guys. Presiden Joko Widodo disebut akan melakukan peletakan batu permata untuk pembangunan ibu kota negara di Sepaku Penajam Kalimantan Timur tahun ini. Okey guys, bagaimana ceritanya? Bagaimana videonya? Okey guys, jom kita sama-sama reaction video tersebut. Okey guys, jom. 2,000 years later. Okey guys, jom kita sama-sama saksikan video tersebut. 1, 2, 3. Lensa Kalimantan guys. Presiden Joko Widodo akan segera melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini. Ya. Hal tersebut dikemukakan oleh juru bicara Presiden Fajrul Rahman kepada wartawan di Jakarta pada Jumat 5 Maret 2021. Ya guys. Fajrul menjelaskan informasi dari Menteri Bappenas. Beliau dalam rapat bersama Presiden mengatakan bahwa tahun ini direncanakan peletakan batu pertama Istana Kepresidenan di Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Saat ini pemerintah tengah melakukan penyelesaian regulasi terkait dengan ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian sambung Fajrul juga dilakukan penyelesaian terkait dengan tata ruang wilayah serta rancangan undang-undang ibu kota negara yang baru akan diselesaikan bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD tahun 2019 menyampaikan izin kepada semua pihak untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Betul. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasan Jokowi mengatakan beban dari Jakarta dan Pulau Jawa saat ini sudah terlalu padat. Betul. Sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, Bappenas merilis 4 alasan yang mendasari dipindahkannya ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Di antaranya adalah penduduk Pulau Jawa yang terlalu padat, kontribusi ekonomi terhadap produk domestik bruto, krisis ketersediaan air, dan konvensi lahan di Jawa yang sangat mendominasi. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan melanjutkan kembali konstruksi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur sebab yang guys, tertunda karena penanganan pandemi COVID-19 selama setahun belakangan ini. Ya. Kelanjutan dari mega proyek senilai 466 triliun itu bakal ditandai dengan peletakan batu pertama Pembangunan Istana Kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo di puncak Kecamatan Bukit Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Meski mengalami sedikit penundaan, pembangunan megaproyek yang akan menjadi sejarah besar pembangunan bangsa Indonesia tersebut akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk juga Indonesia, di mana pemerintah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menangani pandemi tersebut, serta pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak akibat pandemi COVID-19.
Namun, megaproyek tersebut tidak berhenti begitu saja. Pemerintah beserta Kepala Bappenas tetap terus melanjutkan pembangunan dari ibu kota baru tersebut. Wow. Pemerintah tetap terus merencanakan pemindahan ibu kota negara dengan melakukan agenda-agenda yang berkenaan dengan perencanaan. Adapun 3 rencana besar yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2020 kemarin antara lain penyusunan dan penyelesaian rencana induk, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, serta penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Oh. Pada tahun 2021 ini, pemerintah telah menetapkan perencanaan pemulihan ekosistem, pengadaan lahan dan prasarana, serta perencanaan teknis dan studi kelayakan atau detail engineering design. Sementara itu, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN telah masuk daftar DPR RI pada Januari 2021 kemarin, sebagai satu dari 33 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas, serta menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun ini. Cantik guys, dia punya hutan-hutan. Di lain sisi, pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia tersebut akan mengundang investasi masuk ke Indonesia. Dalam konferensi pers virtual Bappenas bulan lalu, Suharso mengatakan pembangunan dari ibu kota baru Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur bisa menjadi salah satu pilihan untuk mendorong investasi masuk ke dalam negeri. Pembangunan ibu kota negara dinilai juga bakal memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 hingga 1,5 juta orang, baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun lokasi di kawasan sekitarnya. Besar kan Pihaknya Kalimantan mengatakan, guys. program ibu kota baru tersebut akan membangkitkan ekonomi Indonesia. Selain hanya Kalimantan Timur, daerah sekitaran provinsi tersebut juga akan terkena dampaknya. Ya. Memang cantik guys Kalimantan. Dengan sungai dia, dengan hasil bumi dia, dengan Kepala Bappenas turut menjelaskan, tahap pertama dari pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur bakal diprioritaskan untuk konstruksi dari Istana Negara, perumahan bagi aparatur sipil negara atau ASN, dan beberapa bangunan pemerintahan seperti gedung DPR serta MPR. Besaran anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 80 triliun rupiah. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudi Supriyadi Prawiradinata mengatakan, kementerian akan mengundang pihak swasta untuk berinvestasi di kawasan megaproyek ibu kota negara tersebut untuk mendukung pembiayaan dari pembangunan ibu kota baru itu nantinya. Selain daripada itu, Rudi juga menyebutkan pembangunan ibu kota negara berpeluang dibiayai menggunakan dari dana Lembaga Pengelola Investasi atau LPI, sehingga tidak akan memberikan beban berlebih kepada APBN. Pada rencana awal, pemerintah merencanakan pembiayaan megaproyek ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. KPBU akan menyumbangkan lebih dari 50% dari total anggaran pembangunan ibu kota negara, yakni mencapai 262,5 triliun atau sekitar 54,6%. Sementara itu, dana kedua akan berasal dari pihak swasta, yakni sebesar 127,3 triliun atau mencapai sekitar 26,9%. Sementara itu, APBN akan menggelontorkan dana sebesar 93,5 triliun atau hanya sebesar 19,2% dari total anggaran pembangunan megaproyek tersebut. Wow. Memang cantik guys, dia punya animasi 3D dia tuh yang megaproyek untuk pemindahan project ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Nampaknya masih menjadi fokus pemerintah untuk bisa dilakukan secepatnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah dengan investasi. Untuk meningkatkan investasi bisa dimulai dengan pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti diketahui, komponen investasi sepanjang tahun 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mengalami pertumbuhan minus 4,95% secara tahunan. Penurunan investasi bisa dilihat pada penjualan semen domestik, yakni tumbuh minus 10,38%.
Oleh Wow. karena itu, dengan memulai pembangunan perumahan dan perkantoran di kawasan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Mm-mm. Bappenas meyakini bisa meningkatkan investasi di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar menjelaskan, dari hasil simulasi Bappenas, dengan hanya membangun perumahan dan kantor di kawasan ibu kota baru Republik Indonesia, Ya. bisa memberikan tambahan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yakni mencapai 2,1% basis Oh. poin. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, kata Amalia, juga merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam rangka memeratakan pertumbuhan Cantik ekonomi hingga jembatan dia. Indonesia bagian timur. Amalia dengan yakin mengatakan, dengan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur dapat menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru hingga provinsi lain di luar Pulau Kalimantan. Oh, itu sebab dia guys Seperti diketahui, proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Pemindahan Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya adalah di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Sepaku dan Kartanegara. Samboja guys Dua tempatnya. kecamatan ini akan dijadikan satu menjadi sebuah daerah khusus ibu kota negara Indonesia nantinya. Oh. Sepaku dan Samboja. Tapi memang kita tak nafikan memang Kalimantan memang sangat cantik ya guys dengan laut dia, dengan hutan dia, dengan hasil-hasil bumi dia guys. So okay guys, kita dah tengok sama-sama tadi bagaimana daripada channel Lensa Kalimantan guys, iaitu di Sepaku akan dijadikan satu tempat di mana ibu kota baru untuk negara Indonesia. Kita doakan semoga projek ini akan dilaksanakan dengan berjayanya. Okay guys Okay guys, semoga kita dapat berjumpa lagi di video reaction yang akan datang. Okay guys, Assalamualaikum, goodbye guys. Bye bye.